kita akan membahas pengertian dari sistem pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu rangkaian proses terpadu yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap segala aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup juga berperan penting loh, yang mana tujuannya untuk menjaga ekosistem lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengelola lingkungan. Yang pertama itu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua mencegah dan mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat meningkatkan kualitas makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin dari prinsip sistem pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika suatu tindakan atau kebijakan berisiko menyebabkan kerusakan serius atau tidak dapat diperbaiki pada lingkungan atau kesehatan manusia, maka ketiadaan kepastian ilmiah penuh bukan alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan sustainability principle. Prinsip keberlanjutan mengacu pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir ada prinsip pencegahan prevention principle. Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan sejak awal, bukan menunggu sampai terjadi kerusakan baru bertindak. Yang selanjutnya itu tentang sistem komando dan pengawasan pengelola lingkungan. Sistem komando dan pengawasan lingkungan itu pendekatan berbasis regulasi dalam pengelola lingkungan hidup, yang dimana pemerintah memainkan peran utama dalam mengontrol aktivitas industri dan masyarakat agar sesuai dengan standar lingkungan. Selanjutnya yaitu komponen sistem pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa komponen sistem pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama tuh perencanaan. Di sini tuh menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan pengelola lingkungan seperti AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua pelaksanaan, yaitu menerapkan program, kebijakan, atau kegiatan sesuai perencanaan. Contohnya itu reboisasi. Yang ketiga itu pengawasan dan evaluasi, di mana nih memantau kualitas lingkungan secara berkala. Dan yang terakhir itu penegakan hukum, itu pemeriksaan kepatuhan kegiatan terhadap aturan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa komponen sistem komando dan pengawasan pengelola lingkungan. Yang pertama itu komponen regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Yang komponen kedua izin dan lisensi, di mana pemerintah memberikan izin lingkungan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang selanjutnya yaitu komponen standar lingkungan, di mana ada penetapan baku mutu udara, air, dan tanah yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu sistem kesadaran dan mekanisme pasar. Sistem kesadaran dan mekanisme pasar merupakan pendekatan mengutamakan partisipasi sukarela, tanggung jawab moral, dan insentif ekonomi untuk mendorong perilaku ramah lingkungan. Yang terakhir akan kita bahas adalah komponen sistem kesadaran dan mekanisme pasar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pajak lingkungan, yang kedua carbon trading, dan yang ketiga ada ecolabel atau sertifikasi. Sampai sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.